Shalom. Apa kabarnya saudara semuanya? Luar biasa, saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di hari Minggu ini. Saudaraku yang sekristus, selama minggu kemarin dari Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, ya kan saudaraku, saya sharing tentang kesembuhan dan pemulihan seutuhnya, ya saudaraku. Dari kisah dan ya kita bahas tentang apa sih penyebab sakit dan apa asal sakit itu hari Selasa. Lalu hari Rabu ya kan kita belajar tentang target pertumbuhan rohani. Bahwa sebagai orang Kristen harus punya target pertumbuhan rohani. Kalau enggak kita enggak akan pernah bisa berubah. Kita semua tidak sempurna. Tetapi Tuhan juga tidak menuntut kita sempurna. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Terus saya juga bagikan tentang Yesus pokok anggur. Bapak ini pengusaha, dia Bapak yang kekal. Dia ingin kita nih berbuah. Berbuah berhasil dan berguna. Lalu hari Jumat saya bicara tentang kuasa daripada sepatah kata. Semua dari Selasa kemarin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat dan Sabtu karena ada Kultim 20 bersama dengan Gembala Pemimpin kita Pak Niko. Saya tidak bisa sharing firman di Menara Doa saudaraku. Lalu hari ini semua kelanjutan dari seminggu ini. Kalau saudara tidak ikuti yang selalu nanti saudara ikut Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Ini kelanjutannya. Hari ini saya ingin bagikan saudaraku, ya kan, tentang tentang kekekalan, tentang eternity. Kenapa kita perlu tahu, saudara, perlu belajar tentang kekekalan atau eternity. Begini saudaraku, kalau kita bisa melihat, memandang, berpikir jauh, kita bisa mempersiapkan mulai sekarang. Katakan amin saudaraku. Kalau kita bisa mengerti tentang kekekalan jauh ke depan, saudaraku Yesus Kristus, maka kita juga punya persiapan. Pasti kehidupan kita juga akan mudah berubah. Ada target-target yang kita inikan. Gak usah jauh. Saudara yang baru punya anak. Lalu saudara bisa gak berpikir yang baru belahir nih anak nih. Bahwa 4 tahun ke depan saudara siapkan uang untuk anak ini bisa masuk playgroup. Kelompok bermain atau TK. Lalu nanti pada waktu dia usia 6 tahun ke depan. Saya siapkan uang pangkal untuk anak sekolah-sekolah SD. Lalu saudara bisa bayangkan kalau dia usia 17 tahun. Saudara siapkan uang untuk biaya kuliah dia. Nah ketika saudara bisa lihat ke depan. Jadi apa yang kita kerja, apa yang kita lakukan hari ini. Kita kan punya 3 hal. Waktu, uang, kebisaan. Kita bisa arahkan kepada hal-hal yang untuk mencapai daripada target itu. Yang ngerti kata amin saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan tentang kekekalan. Begini saudara. Tentang realita atau kenyataan kekekalan. Saya mau sampaikan gini. Kita baca dulu ayatnya yuk. Di dalam Yohanes 6 ayat. Yohanes 3 ayat 16. 17 dan 18 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Lihat sini ada kasih. Jadi Allah Bapa memberi yang terbaik buat kita. Dia berikan anaknya buat kita. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Eternity, hidup yang kekal. Jadi saudaraku, hati Bapa, hati daripada Allah ingin supaya saudara dan saya mengalami hidup yang kekal. Katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita dengan kasih yang kekal. Tuhan menciptakan kita dengan kasih yang kekal. Yeremia 31:3 katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kenapa dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal? Oleh karena itu juga saudara tahu nih, Allah menciptakan kita untuk kekekalan. Supaya dia bisa bersekutu dengan kita. Tinggal bersama kita. Mengasihi kita selama-lamanya. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Jadi Tuhan, saudara, menciptakan saudara dan saya bukan untuk sementara waktu. Tapi untuk apa? Kekal.
untuk hidup kekal. Yang ketiga, nah Tuhan menciptakan 2 tempat yang kekal. Namanya apa? Surga dan neraka. Ini harus kita tahu semuanya saudara. Nah di sini saudaraku ya, di sini kita harus tahu bahwa kita tidak bisa memutuskan apakah kita akan hidup selamanya. Tetapi kita bisa memutuskan di mana kelak kita akan tinggal dan berada di dalam kekekalan. Kita ada di neraka atau di sorga. Kita ada di mana? Neraka atau sorga. Kayaknya saya nggak pernah bicara neraka. Bukan nggak pernah, jarang. Saya mau kasih tahu tentang fakta. Fakta singkat tentang neraka buat setiap kita. Neraka ini kekal. Ya, neraka itu nyata. Bukan lelucon. Buat jok-jok gitu loh. Untuk apa? Lelucon. Ini ada. Saudaraku, yang kedua, neraka ini mengerikan. Bukan tempat pesta pora. Bukan, ngeri. Yang kedua, neraka itu kekal dan tidak ada jalan keluarnya. Kalau orang sudah masuk ke sana, tidak ada bisa keluar lagi dari tempat itu. Sifatnya kekal. Yang berikutnya adalah neraka itu adalah tempat apa? Tempat penghukuman kekal. Tetapi neraka ini bisa dihindari supaya kita nggak pergi ke situ. Yang ngerti katakan namanya saudaraku. Apa dasarnya? Yohanes 3:18. Yohanes 3:18 katakan apa? Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan apa? Dihukum. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Namanya siapa? Yesus. Roma 6 ayat 23 di sini katakan, sebab upah dosa ialah apa? Maut. Upah dosa adalah maut. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dosa tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Setiap dosa harus dibayar dengan apa? Kematian kekal, maut, neraka. Tetapi dengar baik saudaraku, ada satu hukum yang lebih tinggi daripada hukum untuk menghukum. Yaitu apa di sini dikatakan? Hukum kasih karunia. Ya kan? Di sini dikatakan apa saudara? Tetapi karunia Allah, pemberian Allah, ialah apa? Hidup yang kekal dalam apa? Kristus Yesus. Ibu bapak saudaraku yang sekristus. Jadi kita bicara kekekalan. Nah, saya coba saudaraku kasih satu supaya saudara ada gambaran ya tentang kekekalan. Saya nggak pernah khotbah pakai alat peraga. Tapi karena ini pesan yang sangat penting, saya harus pakai alat peraga. Saudaraku, saudara lihat ini ada warna kuning di sini. Warna kuning. Nah, tapi sebelum saya mau, ya kan rumah kuning. Saudaraku, saya mau kasih dasar firmannya. Mazmur 90 ayat 10, itu warna kuning ini. Ini warna kuning. Masa hidup kami berapa? 70 tahun. Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah apa? Kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saya lihat sini, batas tali ini, saya lihat sini, batas tali ini adalah umur kita selama di dunia. Batas tali ini. Saya mau kasih tahu. Nah, di ujung tali ini, sudah ujung tali ini, mama kita mengandung. Ya, sini 9 bulan 10 hari kita lahir. Dari periode sini ke sini kita sekolah, kuliah, lulus, wisuda. Dari batas sini ke sini kita apa saudara? Kita mungkin bekerja. Kita menikah. Lalu kita pensiun. Saudara, ya. Oh, belum menikah dulu dong. Habis ini pacaran, ikut BPN, baru menikah.
Betul gak? Masa langsung menikah sih Pak Sabta? Ya, pacaran dulu, ikut BPN. BPN apa? Bimbingan pranikah. Baru nikah. Nah, sini periode waktunya. Dari periode di sini nikah, saudara berkeluarga, bekerja sampai pensiun. Nah, pensiun sampai sini. Ini periodenya. Perhatikan lagi saudara. Dari pensiun kita masih bisa menikmati hidup. Mungkin berapa? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tek di sini ujung. Selesai. Kita selesai. Jadi batasan tali ini adalah batasan periode waktu kita. Di dalam batasan periode yang kuning ini, kenapa ini kan kuning? Saudara, saya bilang sama ini, warnanya kuning ya. Kenapa kuning? Karena kan kalau kita traffic light, saudara tahu yang rambu lalu lintas ada 3 warna kan? Warna kuning ini pasti adalah warna yang lebih cepat. Kalau hijau lebih lama dari kuning, betul gak? Merah lebih lama dari kuning, betul gak? Merah dan kuning, hijau dan merah itu sama waktunya. Tapi kuning, untuk apa ada warna kuning di lampu lalu lintas saudara? Hati. Rupanya kuning ini adalah masa persiapan. Yang selalu Alkitab bilang, Yesus bilang, hendaklah kamu berjaga-jaga sambil berdoa. Berjaga-jaga sambil berdoa. Rupanya hidup di dunia adalah persiapan. Untuk apa? Kekekalan. Nah, selama di masa kuning ini saudaraku yang serius, Alkitab bilang apa? Alkitab bilang apa? Kita mengalami kesukaran dan penderitaan. Banyak mengalami kesedihan, banyak mengalami kegagalan, banyak mengalami kekecewaan. 2020 benar-benar itu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Kristus, ya, di sini kita selesai. Kita meninggal dunia dan dikubur. Lalu saudara, nah mulai ini yang putih nih, saudara putih. Ini periode 50 tahun setelah kita meninggal. Ini 100 tahun setelah kita meninggal. Ini 1000 tahun setelah kita meninggal. Ini waktunya saudara. Tali ini bicara tentang apa? Rentang waktu kekekalan. Ini 1.000.000 tahun setelah kita meninggal. Ini 1.000.000.000 tahun setelah kita meninggal. Ini triliunan tahun setelah. Dan kita tidak tahu batasnya, nggak ada batasnya. Jadi manusia saudaraku diciptakan Tuhan untuk bukan untuk yang kuning, tapi untuk yang apa saudara? Kekekalan di sana. Saudara bisa dapetin waktunya, dapat poinnya nggak? Adalah kebodohan, adalah bodoh. Kalau kita fokusnya cuma sampai di sama yang kuning aja. Cari makan harus, cari kekayaan harus, popularitas harus, semua ya harus. Tapi kalau yang harus mengabaikan yang kekal, ini kan cuma 70-80 tahun kata Alkitab. Tapi di sini bisa triliunan. Makanya saya nggak bisa putus, nggak ada habisnya nih tali. Saya minta talinya 20 meter, mau menggambarkan tentang di kekekalan. Nggak bisa lagi. Tapi saya ngomong tentang neraka. Tempat itu nyata, ada, bukan lelucon. Mengerikan, bukan tempat pesta pora. Itu tempat, itu saudaraku, sifat kekal, gak ada jalan keluar, gak bisa. Oh, ada masa, nanti selesai kayak masa di tahanan gitu, saudara penjara ada. Ibu bapak saudaraku. Tapi kita bisa hindari tempat itu. Dengan apa saudara? Percaya bahwa saudara dikasihi Tuhan. Ada Allah yang mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin saudara. Allah mengutus anaknya ke dunia ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum dunia, tetapi untuk apa saudara? Untuk menyelamatkannya. Yang percaya katakan amin saudaraku. Saudara,
Jangan perhatikan yang kuning saja. Kalau hari-hari ini kita menderita, tahan deh. Seperti Paulus bilang, saudara di dalam apa? Di sini ada ayatnya, saudaraku, saya ada tulis ayatnya. Ini kan 2 Korintus 4 ayat 16. Saudaraku, saya kenapa hari ini mau ngomong ini? Saya berat. Tapi untuk sadarkan kita semua, iya ya. Saya tuh waktu kemarin doa, kira-kira apa Tuhan saya mau bicara? Khotbah apa lagi? Tuhan bilang bicara kekekalan. Kekekalan. Kalau kamu tahu akhir dari segala sesuatu, bahwa Yesus akan datang segera untuk menjemput setiap orang yang percaya, supaya bisa tinggal bersama dengan Dia di sorga, maka hal ini akan memotivasi kita untuk bisa memanfaatkan penderitaan ringan yang sekarang ini, agar bisa mengerjakan bagi kita kemuliaan yang melampaui segala-galanya. Paulus bilang gitu, saudara. Paulus bilang apa? Kita baca sama-sama yuk ayatnya 1, 2, 3. Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin apa? Merosot. Manusia lahiriah kita ini merosot. Tadi saudara di waiting room di belakang, saya ngajak, saya lihat di sini sudah ada apa? Kerutnya ada banyak. Aku bilang sama anakku, nah papi sudah mulai tua nih, kelihatan tuanya di sini. Ya kan, dulu nggak ada kerutan di sini. Itu namanya manusia lahiriah merosot. Kok mudah capek ya? Dulu bisa tidur enak, sekarang kok jadi susah tidur. Dulu makan bisa 2-3 piring, sekarang setengah piring sudah kenyang. Itu manusia lahiriah merosot. Kok rambut makin lama makin habis ya? Kok di bawah mata banyak kerutan? Gak apa-apa. Kadang kita ini terlalu fokus kepada yang kelihatan. Kita belajar di sini apa kata firman Tuhan. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui. Yang di dalam roh batinia, yang rohani ini terus bertumbuh. Sebab apa? Penderitaan ringan. Dia bilang penderitaan ringan. Berat sebenarnya. Dia lihat ringan. Yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melampaui segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dia lihat kemuliaan kelak. Aku sabar sekarang. Aku tahan sekarang. Aku ampuni sekarang. Aku menderita sekarang. Aku nangis sekarang. Aku tahan sekarang. Gak mau foya-foya dulu. Aku mau nabung sekarang. Aku mau puasa sekarang. Aku mau menguasai diri sekarang. Aku mau mengasihi sekarang. Susah, berat. Jalani hidup ini. Tapi enggak, aku mau tetap setia. Aku mau tetap mengasihi Dia. Aku mau tetap berharap kepada Dia. Aku mau tetap ada di hadiratnya. Sebab penderitaan ringan sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kelak. Biarlah penderitaan ini, kesusahan ini, kesedihan ini mengerjakan, memproses karakterku, pribadiku. Sakit, susah, disalahpahami, difitnah, direndahkan, dibuang, ditolak. Berat. Mungkin capek, sudah kerja keras tidak dihargai. Tidak apa-apa. Sudah melayani dengan jujur, dengan tulus. Salah sedikit dihabisi. Penderitaan ringan hari ini. Katakan amin. Katakan amin. Saudaraku,
Seperti seorang orang tua, aku capek gak apa-apa. Karena aku capek kerja untuk memberi nafkah anak-anakku. Supaya anakku bisa kuliah, bisa sekolah, bisa selesai. Aku pertahankan. Aku mau tetap sabar dalam pernikahanku. Saya bisa ngerti sini poinnya sini. Katakan amin. Nah sekarang ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang apa? Yang kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah yang kelihatan yang kuning. Yang tidak kelihatan ini loh yang putih. Dakate ujungnya, wong Palembang bilang. Dakate ujungnya. Tahanlah sebentar. Tetaplah setia, jangan buang iman kita. Jangan tinggalkan Yesus. Katakan amin saudaraku. Nah hari ini saya ingin bagikan, menginspirasi saudara. Kenapa kita mau tahan? Karena kalau kita tetap setia, ikut Yesus. Pikul salib, sangkal diri, pikul salib. Setia sampai akhir. Tuhan berikan, Dia akan berikan kita mahkota kehidupan. Di mana? Di sorga kelak. Saya ingin bagikan poinnya saudara. Kita harus tahu tentang sorga. Saya ingin bagikan tentang sorga, Pak Saudara. Ini tempat kita dalam kekekalan bersama Yesus. Katakan amin saudaraku. Ya, saya mau kasih tahu. Sorga adalah tempat yang sangat indah. Yang luar biasa. Rasul Paulus menggambarkan keadaan sorga di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Mari kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, baca keras. Apa yang tidak pernah dilihat oleh apa? Oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang apa? Mengasihi Dia. Jadi bukan cuma percaya pada Yesus yang mengasihi kita. Kita mau membalas kasihnya dengan mengasihi Dia. Katakan amin. Itu surga buat setiap kita. Itu gambarannya. Gak bisa, apa yang gak pernah dilihat mata. Itu bisa membuat saudara saya, kita semua kagum. Katakan kagum. Kagum. Takjub. Katakan takjub. Takjub. Wah. Kita mendengar suara. Suara nyanyian pujian tidak pernah kita dengar. Kita gak pernah dengar kata-kata hikmat. Kata-kata yang sangat tinggi, saudaraku. Apanya? Hikmatnya, pewayan, nggak pernah kita dengar sebelah. Itu kita, oh itu loh, oh itu sorga. Gak diduga. Rasul Yohanes dia jelaskan keadaan sorga. Apa? Tidak ada air mata. Tidak ada air mata. Tidak ada duka cita. Wahyu 21 ayat 3 sampai 4. Katakan amin. Katakan amin. Bahkan dalam Wahyu 21 ayat 10 sampai 11 itu dikatakan surga adalah kota yang penuh dengan apa? Terang kemuliaan Allah. Sehingga tidak memerlukan lagi apa? Cahaya matahari dan bulan. Katakan amin saudara. Nah mungkin saudara tanya, Pak Sabta, kalau kita di sorga, apa kita muji nyanyi nyembah? Bosan gak tuh? Mungkin saudara tanya, apa yang kita lakukan dalam kekekalan? Saya ingin beritahu kepada saudaraku, gak bosan kok. Gak bosan. Saudara bosan gak muji nyembah? Gak bosan. Kalau di sini aja kita muji nyembah, tadi kita rasakan hadirat Allah begitu kuat. Yang membuat semua jadi plong, semua beban lepas. Kita bisa mengalami damai sejahtera, sukacita, kelegaan. Kita bisa mengalami sesuatu yang buat kita bahagia sekali. Katakan amin saudara. Surga lebih lagi. Kalau hadirat Allah yang kita rasakan di dunia ini waktu kita nyembah, udah enak banget. Udah luar biasa. Yang menyebabkan yang sakit semuanya bisa sembuh.
Yang ngalami terikat dengan kuasa gelap ketika kita alami kehadiran Allah, hadirat Allah, ngalami kelepasan, sorga benerlah gak ada air mata. Karena sorga penuh dengan kemuliaan Allah. Bukan cuma hadirat Allah, kemuliaan Allah yang begitu kuat. Nah jadi pertama, apa yang kita lakukan di sorga? Pertama, kurang lebih, memang banyak karena waktu saya singkat-singkatin. Hari ini saya ingin memotivasi saudara, fokus kita bukan sibuk, repot, capek sama yang kelihatan. Mari sibuk, repot sama yang gak kelihatan. Menyenangkan Tuhan. Karena tahun ini gembala pembina kita kata tahun integritas. Bicara, ya kan? Ketua sinode kita dapat GBI apa saudara? Yaitu tahun untuk kita membangun karakter ilahi yang di dalam semua. Ini bicara. Yang pertama saudara kita akan lihat apa? Di sorga. Ini tempat kita. Kita akan memuji dan menyembah di sekeliling tata Tuhan. Katakan amin. Wahyu 5 ayat 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, yang di bumi dan di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Jadi bersama para malaikat saudaraku, bersama dengan para orang percaya lainnya di surga, saudara dan saya, kita semua akan menaikkan nyanyian pujian, penyembahan kepada Tuhan. Nah Rasul Paulus bilang gini, apa yang gak pernah aku dengar dengan telingaku, aku dengar itu. Dengar apa? Pujian. Tadi kita nyanyi, holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow, redeemed, worship you now. Holy, holy, holy are you Lord. Makanya saudara latihan tiap hari nyanyi. Katakan amin. Pagi-pagi nyanyi nyembah, ya sore, ya habis mandi sore. Coba saudara masuk ya sendiri nyembah, katakan amin. Biasakan, ya kan? Jadi kebiasaan, jadi apa namanya budaya, ya kan? Budaya, doa, muji, nyembah. Saudara, apa yang kita buat di sorga nanti? Saya mau kasih tahu saudara, ini semua Alkitab. Saya belum pernah ke sorga, tapi kita bisa cari apa sih, ngapain sih, apa sih sorga. Alkitab catat semua. Cuma Alkitab yang jelasin sorga itu model apa. Dan ngapain kita di sorga. Katakan amin. Hanya Alkitab yang catat saudara. Kitab suci ini yang catat. Saya mau kasih tahu, oh saudara mata ini kekekalan. Ya, apa yang kita buat? Yang kedua adalah kita akan menikmati. Kita akan menikmati apa? Ciptaan Tuhan. Kalau sekarang kita harus liburan, entah ke Bali, Labuan Bajo, saudara sudah pergi ke sana. Saudara pergi ke Swiss, saudara pergi lihat pemandangan-pemandangan, saudara semua takjub. Wah bagus sekali. Kita pemandangan Sungai Musi kita, ya kan Palembang. Kita takjub dengan Sungai Musi sekarang. Wah kan sekarang udah ada jembatan, ya kan? Jembatannya sudah sampai 6 Musi kita. Saudaraku, ya mudah-mudahan lebih banyak, lebih bagus. Ya kan? Semua takjub. Tapi di surga seperti Rasul Paulus, ya kan, apa yang tidak pernah aku lihat dengan mataku, itu yang aku lihat di surga. Aku takjub, aku gak pernah lihat. Mungkin saudara sudah keliling dunia lihat pemandangan yang bagus, tempat-tempat yang indah. Kalau saudara, kalau kita semua tiba di sorga, ini gak pernah aku lihat sebelumnya. Kenapa saudaraku? Karena surga itu apa saudara? Firdaus. Firdaus, Lukas 23 ayat 43, katakan apa? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga. Apa? Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di mana? Firdaus. Firdaus itu apa saudara? Itu taman Allah. Itu taman Allah yang paling indah.
Saudara pernah datang gak ke taman orang kaya? Udah bagus sekali. Jadi ada Michael Jackson bikin taman, semua bikin taman, semua bikin taman. Walt Disney bikin taman. Saudaraku, tapi tamannya Tuhan gak ada bandingannya. Saudara bisa lihat lautan, kota-kota, taman-taman ciptaan yang gak pernah dilihat oleh mata. Paulus bilang ini gak pernah dilihat. Itu saudara kita akan lihat, wow keren banget. Tapi gak bisa bawa HP. Gak bisa dia, gak bisa. Saudara gak bisa HP saudara yang paling mahal pun gak bisa dibawa. Hanya cukup lihat pribadi dewek be. Lihat dewek be. Nah itu ya, gak baca. Dibuat kenang-kenang bikin videonya. Nah ada katanya. Gak bisa. Sini be ya biasa. Ketiga saudara, apa yang kita buat? Ya kan, saudara? Ya kan? Di surga nanti saudaraku, kita akan melanjutkan belajar. Belajar mengenal Tuhan. Karena orang-orang di surga pada orang-orang yang haus, lapar akan Tuhan, akan kebenaran. Dia mau tahu Tuhan tuh model apa. Aku mau kenal dia lagi. Firman bagaimana? Itu kenal. Saudaraku, misteri-misteri, rahasia-rahasia Allah yang kadang kita gak ngerti. Kenapalah kok anak baru lahir ditunggu lama untuk lahir, setelah lahir kok meninggal, kita nggak ngerti itu. Kenapa kok kami masih kecil semua? Cici saya, desa masih kecil, 12 tahun, 10 tahun dan 1 tahun harus ditinggal oleh mama untuk selama-lamanya. Mama umur 30-an, masih muda. Misteri kita udah tahu. Karena kita melihat ada satu, kenapa kok terjadi tsunami? Satu gini, banyak perkara yang kita tidak ngerti. Nanti di surga kita belajar. Paulus dia jelaskan dengan bahasa apa namanya, kayak gambaran gitu. Bahasa apa namanya, perumpamaan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 12. Paulus bilang begini. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Apa iya? Kayak sekarang nih, saya lihat saudara juga samar-samar. Karena semuanya pakai masker. Enggak jelas. Karena di masker. Udah di masker pakai facelift lagi. Waduh, tambah gak kenal. Tapi ketika saudara buka maskernya, buka semuanya, nah jelas saya bisa kenali. Ini si A, ini si B, ini si C. Katakan sama saudara, dia gambarkan begitu. Banyak hal kita cuma bisa duga saja. Tetapi nanti kita akan melihat apa? Muka dengan muka. Ya, muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Mengetahui dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal sama Tuhan. Aku tahu deh. Kita bisa nanya. Jadi kita bisa lihat Tuhan tuh muka sama muka nanti. Keren gak saudara? Keren banget. Kalau kita bisa lihat, ketemu sama pribadi yang mengasihi kita. Yang baik sama kita. Yang kita juga kasihi dia. Itu udah gak sabar. Kayaknya kayak ABG yang sedang jatuh cinta, ketemu pacarnya, pas lagi sedang jatuh cinta bener, lagi sedang anget-angetnya, ketemuan, wow, itu kita. Nah nanti Tuhan akan ngajar kita saudaraku, dia ajar segala sesuatunya. Ini study Bible study yang paling menarik. Saudara bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini tersimpan di hati saudara. Saudara bisa tanya. Ayat-ayat, katakan amin. Ini apa sih? Banyak orang nanya saya maksud ayatnya firman Tuhan ini apa sih Pak Sabta? Banyak kadang-kadang saya gak bisa jawab. Ya kadang-kadang saya bercanda nanti ya kalau di sorga tanya langsung sama Tuhan Yesus. Atau tanya sama Rasul Paulus dah belajar. Terus kita mau tanya sama Abraham. Ya kan? Kok Abraham kamu kok bisa kuat? Yang nanti janji Tuhan, kok mau disuruh pergi ke tempat yang gak ditunjukin, kok bisa mau? Kita bisa nanya sama dia. Karena nanti Abraham, Ishak dan Yakub,
kita akan kumpul sama dia makan bareng. Itu yang Tuhan bilang di Matius pasal 8. Katakan amin saudara, kita belajar. Makanya sekarang belajar. Ada waktu belajar firman, baca ini saudara. Karena nanti kalau kita nggak ngerti kita bisa nanya. Kan saudaraku, katakan amin. Yang keempat saudara, yang terakhir. Ini terakhir. Ya, apa yang kita akan lakukan di sorga? Tadi saya sudah singgung. Kita akan fellowship. Saudara, saya akan menikmati fellowship dengan Tuhan Yesus dan orang-orang percaya. Katakan amin saudaraku. Ya kan di dalam Yohanes 14 ayat 3 di sini katakan saudaraku, dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, masih di sorga, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini alangkah indahnya kita bisa bertemu dan berbicara dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Ingat, kekekalan itu gak ada waktunya. Jadi nanti kalau kita ngobrol sama Yesus, gak bentar-bentar dia lihat jam. Sorry ya. Enggak. Katakan saudara, kita bebas ketemu. Kita bisa bicara. Dia bicara. Luar biasa. Seperti saudara ibadah. Kalau ibadah ada hadirat Tuhan, disitulah tetesan daripada apa? Kekekalan. Kadang-kadang kita, kok gak kerasa ya ibadah? Gak kerasa ya kita nyembah tadi sudah sekian lama loh. Tapi kalau gak ada hadirat Tuhan, gak ada kekekalan di situ. Waduh, ibadah kayaknya pantat sudah panas rasanya. Kapan selesai ini? Benar saudara? Kalau kita doa, gak ada hadiratnya Tuhan, gak ada kekekalan di situ. Kayaknya doanya mau cepat amin. Nggak konsen, pikiran udah kemana-mana. Perhatikan saudara, bayangkan nanti kita fellowship sama Tuhan. Bukan cuma sama Tuhan saudara. Matius 8:11, saya ulangi lagi saudaraku. Yesus berkata begini, aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan datang dari timur dan barat. Kita ini timur kalau di mata orang Israel pada waktu itu, ya kan? Kita timur, barat itu daerah barat, Eropa, Amerika, saudaraku. Ya kan? Jadi orang bangsa-bangsa lain, bukan orang Israel, mereka nanti akan duduk makan dengan leluhur, dengan nenek moyang Israel, yaitu saudara dan saya. Katakan amin saudara. Bersama Abraham, Ishak dan Yakub di mana? Di kerajaan sorga. Wih, keren. Saudara bisa bayangkan gak kalau kita bisa duduk makan sama Abraham? Abraham ini sahabatnya Tuhan. Orang hebat. Kalau kita bisa duduk makan, ngobrol, dan dia gak mikirin tentang, aduh udah lama nih. Waduh keren, aduh. Tahan ya saudara, penderitaan zaman sekarang gak bisa dibandingkan dengan ini yang kita akan alami. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Jadi di surga kita fellowship sama tokoh-tokoh Alkitab. Kalau kita, saudara kagum sama siapa nih? Wah, saya juga kagum salah satu. Yang saya kagum tuh sama siapa? Rasul Yohanes. Waduh, Rasul kasih. Wah, nanya banyak deh. Paulus, kita belajar sama beliau. Kita bisa belajar juga sama Simpson. Kenapa Pak Sabda kau bisa tahu? Ibrani pasal 11, nama Simpson tuh ada di situ. Pasti namanya di kitab kehidupan pun ada. Katakan amin saudaraku. Ya, kita pergi ketemu. Mereka enggak, oh tunggu ya, waktu yang ngomong ketemu sama sekretaris saya dulu. Enggak. Terus kita bisa ketemu dengan saudara-saudara seiman kita. Sama orang tua kita, sama anak-anak kita, semua kita akan kumpul lihat. Tetapi perasaannya bukan keluarga lagi. Semua hati tertuju semua ke Yesus. Katakan amin saudaraku. Ini yang akan dibuat. Sekarang saya mau bacain pada saudara. Ini ayat penting. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 saya mau baca. Sebagai mungkin menjelang penutup. Biasanya menjelang penutup tuh masih agak lama. Enggak. Saya mau ajak, ini ayat penting biar kita tahu. Kita baca 1, 2, 3. Selanjutnya, baca 1, 2, 3. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara
bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Kenapa? Kenapa? Pengharapan apa? Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ya, yang meninggal dalam Yesus kumpulan Allah. Kita percaya juga akan dikumpulkan. Ketemu. Ngapain sedih? Yang buat gak ketemu, dia gak percaya, kita percaya. Itu sedih. Kenapa? Karena selama hidup kita gak pernah memberitakan Yesus. Hari ini saya ingin dorong saudara. Tidak cukup kita punya keluarga jasmani yang kita pelihara. Jadikan keluarga jasmani itu menjadi keluarga rohani. Keluarga rohani adalah keluarga di mana seluruh isi keluarga itu percaya Yesus. Dan mereka beroleh hidup yang kekal. Katakan, saudara dan saya, walaupun kita beda suku, beda kota, beda semuanya, tapi ketika kita percaya akan kuasa darah Yesus, maka kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Kita adalah keluarga rohani. Katakan amin saudaraku. Makanya ketika ada teman, Pak, Bapak tuh kok gini-gini bener sih ini. Dia ngomong gitu kan. Perhatian, kayak saya coba ini. Sampai dalam. Saya bilang kita kan udah keluarga. Jangan, ya ini memang udah kewajiban saya melayani. Kita keluarga semuanya saudara. Katakan, saudara saya nggak pernah ketemu saudara, saya nggak pernah juga lihat wajah saudara. Setiap dengar suaranya, lihat ada tulisannya. Saudara minta didoakan, saudara minta ditolong. Sebisa diatur, kami akan dukung doa saudara. Karena kita semua keluarga. Katakan amin saudara. Oleh karena itu saya ingin, kalau kita cuma keluarga jasmani, berakhirnya di mana? Pada waktu kita antar dia ke tempat peristirahatan terakhir, atau kita diantar, itu keluarga jasmani. Tapi keluarga rohani, ini ayatnya saudaraku. Ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu ada kebangkitan dari kematian. Katakan amin saudaraku. Kenapa orang nanya sama saya, Pak Sapta mati boleh gak dibakar? Sekarang pertanyaannya, apakah kita punya iman dan pengharapan pada waktu kita meninggal dunia dan dikuburkan, lalu kita akan dibangkitkan pada waktu Yesus datang kedua kali? Kenapa kok Abraham selalu melihat ke depan? Aku mau dikubur di Gua Makpela di Hebron. Dia siapkan kuburan untuk istrinya. Dia siapkan kuburan untuk anaknya, mantunya, cucunya, cucu mantunya. Di situ dikubur semua. Kenapa kok Yusuf sebelum dia meninggal dunia di masa tua, dia bilang begini, tolong bawa tulang-tulangku kalau engkau masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, biar aku dikubur tulang-tulangku di tanah perjanjian. Itu bicara apa? Ini pengharapan. Ketika Yesus datang kedua kali, semua yang mati dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan kembali. Mereka akan pakai tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak akan bisa binasa. Tapi mereka yang tidak dibangkitkan pada waktu Yesus datang kedua kali, mereka adalah orang yang menolak daripada Yesus. Yang menolak untuk percaya Yesus. Mereka yang tidak dibangkitkan, maka mereka akan mengalami kebangkitan kloter yang kedua. Memakai tubuh untuk dibinasakan. Neraka bicara tentang apa saudara? Penyiksaan. Manusia yang masuk ke neraka adalah manusia yang pakai tubuh untuk dibinasakan. Saya gak bisa cerita, saudara sudah tahu itu. Punya mata, punya tangan semua. Disiksa, dinindikan segala macam. Dibakar, disiksa. Hancur, muncul lagi tubuh yang baru. Hancur, muncul. Gak selesai terus-terus. Kalau orang disiksa di penjara,
saudara, sampai habis dagingnya, langsung selesai, mati dia. Tapi ini bangkit lagi dengan tubuh yang baru. Tapi setiap orang yang percaya pada Yesus pakai tubuh kemuliaan. Tubuh yang gak mungkin lagi ini jadi kerut. Mata, orang pada ahli Alkitab ya, teologi bilang, di surga mungkin manusia itu gak tua sebenarnya. Itu sekitar 40-an, segala macam. Karena apa? Tubuh kemuliaan. Seperti Yesus pakai tubuh kemuliaan. Waktu dia sudah bangkit. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu apa? Hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Katakan amin. Katakan amin. Siapa di antara saudara yang mau ketika Yesus datang kedua kali, kita semua akan diubahkan pakai tubuh kemuliaan. Siapa yang mau coba lambaikan tangan? Diubahkan, kita akan mengalami pengangkatan ke surga. Mereka yang masih hidup, yang tidak terangkat karena tidak percaya pada Yesus, mereka masuk masa antikristus, masa penganiayaan besar. Saudara Yesus. Ya, soal vaksin, saya ngomong vaksin boleh? Vaksin. Gereja harus mendukung program pemerintah. Pemerintah punya hati yang baik untuk melindungi warganya, rakyatnya. Supaya kita pandemi ini cepat berlalu. Salah satunya pakai vaksin. Saudara, saya sangat sarankan saudara ikut program vaksinasi ini. Katakan amin. Saudara yang ada di gedung gereja ini maupun saudara yang dengar. Mungkin saudara dapat video-video tentang Lucifer apa itu istilahnya itu. Dengar, pegang janji Tuhan. Yang penting tiap hari hati melekat sama Tuhan. Gak usah takut dengan kayak gitu-gitu. Dulu barcode itu 666. Dulu isu komputer itu antikristus. Semua, wah ini segala macam ada angka 66-nya, semua takut. Saudaraku yang semua, vaksinlah udah. Percaya akan janji firman Tuhan ini. Katakan amin saudaraku, itu penting. Ya, ini semua ada ini kan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengalami pengangkatan ketika Yesus datang? Naik ke surga, menerima mahkota. Setelah itu masuk dalam pesta kawin anak domba Allah. Di dunia ini masa aniaya besar, tapi kita pesta besar di sorga. Lalu setelah itu pada selesai masa antikristus, Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja, dan kita semua yang disebut imamat yang rajani, imam dan raja, turun bersama Yesus ke dunia ini. Untuk apa? Perang lawan antikristus. Antikristus bersama pengikutnya dikalahkan. Lalu saudara dan saya yang percaya Tuhan, yang setia, kita akan turut memerintah bersama Yesus di kerajaan 1000 tahun. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Jadi gimana caranya Tuhan? Ini yang saya bilang, ini agenda Tuhan dalam kekekalan. Selesai kita memerintah 1000 tahun, apa yang terjadi saudara? Maka akan terjadi perang. Dikasih kesempatan lagi yang terakhir. Iblis dan para pengikutnya yang tadinya diikat, dibuang ke dalam lubang tanpa alas, dikeluarkan, perang. Lalu akhirnya apa yang terjadi itu perang Gog Magog. Saudara, masuk pengadilan Tahta Putih. Orang-orang yang tidak percaya akan mengalami penghukuman. Saudaraku, untuk menghadap tahta pengadilan untuk dihukum. Saudara, lalu mereka dibuang ke dalam lautan api dan belerang. Saudara, dengan tubuh untuk dibinasakan. Lalu Tuhan menghancurkan, saudara, langit yang lama, bumi yang lama. Lalu dia ciptakan langit dan bumi baru. Lalu Yerusalem baru turun. Dan saudara dan saya yang percaya, kita akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Siapa yang akan di sana? Dengar baik saudaraku. Mereka yang bisa masuk surga adalah, sebenarnya surga adalah pemberian Allah.
bukan hasil usaha kita. Karena kita percaya pada Yesus, saudara saya akan menerima dan tinggal di sorga. Yang kedua, surga adalah, saudara, pemberian. Yang kedua adalah milik orang yang percaya pada Tuhan. Yang ketiga, surga diberikan kepada orang yang mengasihi Tuhan. Saya sudah selesai, saudara. Saya hanya ingin kuatkan hari ini, gak tahu. Pastikan jangan takut. Jangan takut menghadapi kehidupan ini. Karena kita punya janji. Katakan amin, saudaraku. Sekali lagi. Jangan berfokus kepada yang kelihatan, yang kuning. Saudaraku. Ya. Biarlah kita fokus kepada yang apa? Yang tidak kelihatan. Yang kekal. Katakan amin, saudara. Kekal. Saya berdoa. Ibadah hari ini, pesan hari ini menguatkan hati saudara. Menguatkan hati saudara. Ayo kita jadi baik deh. Ngapain sih jahat terus? Ngapain mikirnya negatif jahat terus? Nyimpen kesalahan orang terus. Marah terus, dendam terus. Benci terus, nipu terus. Udahlah, berhenti. Sombong minta ampun, harga diri mana-mana. Ya sudah, orang sudah minta ampun, udah udah ngaku salah, minta dimaafkan, udah ampuninlah. Orang butuh, dengan mohon-mohon, bantulah. Katakan amin, saudara. Biar semua apapun kegiatan kita mau arahkan, biarlah ini untuk kekekalan. Katakan amin, saudara.